Jago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Masih semangat kan? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Teman-teman, apakah ada yang masih ingat dengan materi teks laporan hasil observasi yang dibahas pada pertemuan kemarin? Kira-kira teks laporan hasil observasi itu apa ya? Wah, hebat! Kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yuk, kita simak penjelasannya. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Yang kedua adalah definisi bagian. Pada bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Yang ketiga adalah definisi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat dan kegunaan dari objek pengamatan yang dilaporkan secara detail, baik manfaat secara langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir adalah simpulan atau penutup, yaitu berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan atau simpulan ini boleh ada atau tidak ada. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut materi tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri atas 3. Yang pertama, kelas kata, yang kedua, konjungsi, dan yang ketiga, beberapa kalimat. Kelas kata adalah golongan dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna gramatikal. Contohnya, nomina, verba, adjektiva, dan preposisi. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan kata satu dengan kata lainnya. Contohnya, dan, tetapi, selanjutnya, kemudian, atau, namun, dan lain sebagainya. Kemudian jenis kalimat apa saja yang paling dominan muncul dalam teks laporan hasil observasi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan arti atau makna objek. Contohnya, tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah juga memiliki beberapa lapisan. Nah, ciri-ciri terdapat kata-kata pendefinisian seperti adalah, ialah, merupakan, dan lain seterusnya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi ciri-ciri suatu benda, misalnya ukuran, warna, jenis. Nah, biasanya terdapat di deskripsi bagian. Contohnya, tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang dibantu oleh mikroorganisme yang menutupi lapisan bumi. Ciri-cirinya menjelaskan objek secara detail. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu verba utama atau memiliki satu predikat. Contoh, Adi belajar pelajaran bahasa Indonesia malam ini. Kalimat tersebut digolongkan ke dalam kalimat simpleks karena memiliki satu verba yaitu kata belajar. Ciri-cirinya terdapat satu verba atau predikat dalam kalimat tersebut dan tidak menggunakan konjungsi. Selanjutnya, kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Contohnya, Pandu menanam padi di sawah, sedangkan Parto memotong rumput yang sudah lebat. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat kompleks karena memiliki dua verba, yaitu menanam dan memotong. Ciri-cirinya terdapat lebih dari satu verba utama dan terdapat konjungsi.
Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sekarang teman-teman bagi kelompok menjadi 4 kelompok, kemudian analisis dan bandingkan kedua contoh teks yang akan Ibu sajikan berikut ini ya. Dan jangan lupa, bandingkan berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan yang telah teman-teman pelajari tadi. Baik teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. They say you too tired though, but I think that I love you. Mama, party girl, she just want